Halo, Assalamualaikum. Kenapa umat Islam tenggelam dalam kezaliman dalam beragama? Jadi ada 3 unsur yang membuat umat Islam terjerat, terlilit dalam kekerasan, dalam kenestapaan dan terus tertinggal. Nah, ada 3 unsur yang membuat orang Islam ini jadi jahat. Ya kan? Ini sudah termasuk mereka-mereka masyarakat biasa yang tidak punya banyak pendidikan, dan juga mereka-mereka yang sudah menjalani panjang pendidikan formal. Misalkan mereka sudah mendapat gelar sarjana, sudah mendapat gelar profesor dan sebagai guru-guru besar. Nah, ada 3 komponen yang bisa saya tunjukkan di antara banyak hal lain, tetapi 3 komponen ini yang sungguh mendasar yang membuat umat Islam tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama. Yang pertama, adanya konsep untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita ini sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad ini mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Dalam hal ini, Nabi Muhammad mengajak kaum atas nama syariat Islam untuk menegakkan agama kepada kekerasan, kepada kezaliman, kepada kesadisan dan ignorant atau tidak mau tahu. Jadi sikap ini yang mengacu umat kepada kekerasan dan kezaliman dalam beragama. Nah, kenapa ajaran Nabi Muhammad yang saya terangkan tadi sangat terkait dengan syariat Islam? Karena yang diyakini dalam syariat Islam adalah perilaku Nabi Muhammad. Dengan kata lain, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Jadi antara yang dilakukan oleh syariat Islam atau yang ditegakkan oleh syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah 2 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Okey. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran Islam itu ada konsep untuk mengikuti seorang rasul, wajib mengikuti seorang rasul, dan rasul ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi kepada sesosok Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, jadi konsep wa ati'ullah wa ati'ur rasul, yang dimaksud rasul adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Tuhan dalam agama Islam itu sungguh semu, dan Tuhan pun ini tidak begitu banyak ambil andil secara hukum dan secara ilmu yang bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip alam, sehingga Allah yang diakui dalam Islam itu sungguh semu dan sungguh banyak kontradiksi dengan prinsip-prinsip alam. Nah, jadi yang ditekankan dalam Islam itu adalah Rasul, yang dimaksud Nabi Muhammad. Nah, walaupun dalam Islam itu tidak diklaim, umat tidak mau mengklaim menyembah Nabi Muhammad, tetapi pada praktek dan pada kenyataan yang ditekankan adalah mengikuti Rasul, mengikuti perkataan atau tindakan Nabi Muhammad. Nah, disinilah umat Islam terjerat dan terjebak dalam doktrin buta yang mereka anggap Nabi Muhammad ini sebagai untuk membawa umat kepada kehidupan baik-baik, kehidupan yang terang benderang, kehidupan yang rahmatan lil alamin, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang manusiawi. Ternyata dalam kenyataan ajaran Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab hadis, yang kita dapat dalam kitab fikih, yang kita dapat dalam kitab lain-lain, sirah Muhammad dan pendapat-pendapat mazhab. Nah, semuanya mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Nah, jadi 3 komponen ini adalah sangat signifikan yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjerumuskan mereka ke dalam kezaliman.
Cakra menyebut bahwa Nabi mewajibkan umat mencintainya, melebihi cinta kepada diri sendiri. Dan menurutnya, hal ini dapat menyebabkan umat terperangkap dalam kesaliman. Sanggahan terhadap klaim Cakrameudonya. Di sini saya akan menanggapi tuduhan saudara Cakrameudonya dalam 3 poin. Pertama, konteks hadis tentang cinta kepada Nabi. Kedua, cinta kepada Nabi sebagai landasan moral, bukan menyebabkan kesaliman. Dan yang ketiga, penafsiran yang menyesatkan. Hadis yang menyatakan bahwa seseorang belum sempurna imannya hingga mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Ini ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang isi hadisnya seperti ini. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. HR, Bukhari dan Muslim. Perlu Anda fahami dan Anda ketahui, wahai Pak Cakra, hadis ini menekankan pentingnya menempatkan ajaran Nabi di atas kepentingan pribadi, bukan untuk mengkultuskan beliau secara membabi buta. Cinta kepada Nabi mendorong umat untuk mengikuti teladan beliau dalam akhlak, keadilan, dan kasih sayang. Kedua, cinta kepada Nabi sebagai landasan moral. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW telah menjadi inspirasi bagi banyak umat Islam untuk berbuat kebaikan dan menegakkan keadilan. Misalnya, gerakan sosial dan pendidikan di berbagai belahan dunia Islam seringkali didorong oleh kecintaan kepada Nabi dan keinginan untuk meneladani beliau. Ketiga, penafsiran yang menyesatkan. Jika saudara Cakra mengatakan bahwa cinta kepada Nabi dapat menjerumuskan umat ke dalam kesaliman, itu adalah penafsiran yang tidak berdasar. Justru saya katakan di sini, video Anda lah salah satunya yang dapat menjerumuskan dalam kesaliman. Berikut beberapa contoh teladan Nabi Muhammad yang perlu diteladani, disertai dengan hadis-hadis yang relevan. Pertama, kejujuran atau as-siddiq. Contoh, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Berikut hadisnya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. HR, Bukhari dan Muslim. Kedua, kesabaran atau as-syobir. Contoh, Nabi sabar dalam menghadapi cemoohan dan siksaan dari kaum Quraisy. Berikut hadisnya, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. HR, Bukhari dan Muslim. Ketiga, tawadhu atau rendah hati. Contoh, Nabi tetap hidup sederhana walau menjadi pemimpin besar. Berikut isi hadisnya, barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. HR, Muslim. Keempat, pemaaf. Contoh, Nabi memaafkan penduduk Taif, meskipun mereka mengusir dan melemparinya dengan batu. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan diri saat marah. HR, Bukhari dan Muslim. Kelima, keadilan. Contoh, Nabi menegakkan hukum Islam tanpa pandang bulu. Berikut ini isi hadisnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. HR, Bukhari dan Muslim. Keenam, kasih sayang. Contoh, Nabi menyayangi anak-anak, istri, sahabat, bahkan hewan. Tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak menghormati yang tua. HR, Tirmidzi. Ketujuh, sikap dermawan. Contoh, Nabi memberi, walau dirinya sendiri dalam kekurangan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. HR, Bukhari. Jadi kesimpulannya, klaim Cakrameudonya bahwa cinta kepada Nabi Muhammad dapat menjerumuskan umat ke dalam kezaliman, tidak didukung oleh ajaran Islam yang autentik, atau yang sebenarnya, dan justru sebaliknya, cinta kepada Nabi merupakan pendorong untuk meneladani akhlak mulia beliau dan menjauhi kezaliman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda, terkhusus buat saudaraku, umat muslim dimanapun Anda berada. Wassalam, dan terima kasih.